Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi farada az-zakah 'alal muslimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ada nilai penting yang harus kita perhatikan, yaitu zakat. Zakat dari kata zakat yang memiliki makna 4. Yang pertama adalah al-barakah, yang kemudian umat Islam menamainya adalah berkah. Kemudian yang kedua adalah an-nama, tumbuh kembang. Dan yang ketiga adalah at-taharah, yaitu bersuci. Kemudian yang keempat adalah at-tazkiyah, mensucikan. Kenapa az-zakah dinamai dengan al-barakah? Karena harta kita itu ketika kita salurkan dengan zakat kita agar mampu menanamkan nilai-nilai keberkahan. Kenapa az-zakat disebut dengan an-nama, tumbuh kembang? Agar harta yang kita zakatkan itu mampu tumbuh kembang, berkembang. Semakin banyak kita berzakat, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita berinfak, maka harta kita akan semakin luas, semakin wasi', yaitu banyak dan sebagainya, karena Allah akan melipat gandakan. Kenapa zakat itu disebut dengan at-taharah, yang artinya suci? Karena harta yang kita miliki itu ada hak untuk orang lain. Tatkala kita zakati, maka harta kita akan menjadi suci. Karena hak untuk orang lain sudah kita berikan untuk orang lain. Kenapa zakat itu disebut dengan at-tazkiyah? Karena memang harta yang kita miliki itu mampu kemudian menggunakan jiwa kita akan menjadi tentram, damai. Karena harta yang kita miliki kalau kita zakati, maka kemudian menjadikan hati kita, jiwa kita terlepas dari nilai-nilai kekikiran, nilai-nilai ketidakseimbangan, nilai-nilai barangkali yang tidak mau berbagi dan sebagainya. Maka dari itu mari kita berzakat. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah yang disebut dengan Lazismu mampu menampung zakat kita, sedekah kita, infak kita, dan kita distribusikan sesuai dengan yang menerima zakat. Kalau kita pahami lagi kaum muslimin, muslimat, bahwa zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zakatun nafas atau zakatul fitri. Kemudian yang kedua adalah zakatul mal atau zakat harta. Zakat harta tentunya kita ketahui apa yang kita miliki dari harta kita. Baik itu harta yang berupa uang, ataupun emas, ataupun perak, sawah ladang, hewan, dan sebagainya. Rangkaian harta itu ada cara menghitungnya agar betul-betul sesuai dengan zakatnya. Tetapi kemudian yang kedua yaitu zakatul fitri atau zakatun nafsi. Setiap jiwa yang hidup tatkala berpuasa di bulan suci Ramadan, akhir dari puasanya itu sebelum berangkat menuju pada salat Idul Fitri, diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebanyak ukurannya, yang kemudian Majelis Ulama Indonesia memberitahukan kepada kita dengan ukuran seperti biasa, yaitu 2,5 kilo. Mari bersama-sama, zakat fitrah itu harus disesuaikan dengan cara mengeluarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'amatan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang miskin. Di sini ada nilai untuk pribadi jiwa kita agar tersucikan, dan juga ada nilai untuk berbagi dengan orang-orang yang miskin. Sehingga orang-orang yang miskin itu semuanya bahagia, karena orang-orang yang kaya agniya mampu mengeluarkan zakat fitrahnya dalam rangka memberikan kebutuhan dasarnya. Maka dari itu kaum muslimin, muslimat, kita bersama-sama kita renungkan rangkaian ibadah suci Ramadan.
begitu luar biasanya, begitu banyaknya pahala puasa kita, kemudian salat kita, i'tikaf kita, bahkan zakat kita, baik itu zakatul mal, zakat harta, ataupun zakatul nafsi yang disebut dengan zakatul fitri. Semoga kita semuanya bisa melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya, dan kita renungkan jangan sampai kita kenyang untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita bahagia untuk diri kita sendiri, tetapi kita kenyang dan bahagia juga untuk orang lain. Karena nilai-nilai kemanusiaan itulah kita akan terangkat menuju surga Allah. Berapa banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah memberitahukan bahwa orang yang mampu berbagi dengan cara zakatnya, dengan cara infaknya, dengan cara sedekahnya, maka itu akan diangkat menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban berzakat harta, kewajiban berzakat fitrah, ayo kita perhatikan dan salurkan zakat fitrah, zakat harta kita melalui Lazismu Muhammadiyah yang terpercaya, karena selalu mampu menyalurkan sesuai dengan mereka yang menerimanya. Sungguh mulia cara kita beragama Islam, sungguh mulia cara kita melakukan manajemen bagaimana menjadikan ekonomi ini ekonomi yang Islami. Maka dari itu, ayo bersama-sama bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita lakukan zakat kita, zakat mal kita, zakat harta kita yang sesungguhnya, kemudian zakat fitrah kita sebagai kewajiban terhadap apa yang kita lakukan dalam berpuasa. Tapi hati-hati mengenai zakat fitrah. Rasulullah SAW memberitahukan, wa man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salat fahiya sadaqah minas sadaqat. Barang siapa yang menyalurkan zakat fitrah sebelum melakukan salat Idul Fitri, itulah yang disebut dengan zakat yang diterima. Tetapi kalau menyalurkannya setelah kita salat Idul Fitri, maka itu bukan zakat yang wajib, tetapi sedekah seperti sedekah biasa. Jangan sulit-sulit menyalurkan zakat fitrah kita, zakat harta kita. Lazismu Muhammadiyah menerima penerimaan penyaluran zakat fitrah dan zakat mal, kemudian didistribusikan sesuai dengan penerima zakat tersebut. Mudah-mudahan Allah menguatkan diri kita, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk berpuasa dan beribadah lainnya. Syahrun Mubarak, Syahrun Karim Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.